mulai saya berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini materinya adalah lanjutin yang kemarin ya tentang kombinasi sama permutasi. Oke, jadi hari ini lebih banyak latihan soal kombinasi permutasi, kemudian nanti kita ada ngerjain soal di tengah-tengah ya. Jadi selama 30 menit nanti soalnya akan ditampilkan di sini ya. Nah, oke. Nanti setelah itu langsung kita bahas. Setelah itu juga bahas dari belakang. Oke. Untuk yang pertemuan ini dimulai sampai jam 1 ya. Ini pada nunggu. Oke. Jadi langsung kita mulai ya. Jadi di sini kita mulai dari permutasi. Jadi permutasi itu adalah terakhir kali kita mencatat adalah terakhir kita mencatat itu ya. Jadi permutasi itu adalah kita baru mencatat rumusnya doang ya. Rumusnya, terus habis itu gimana caranya menghitung permutasi. Setelah itu kita kombinasi juga definisinya apa dan menghitung rumusnya kombinasi. Oke. Jadi kita ke permutasi dulu sekarang. Jadi permutasi ya. Hari ketiga. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi untuk permutasi, itu ada 3 ya. Jadi permutasi biasa, kemudian permutasi sejenis, nomor 3 adalah permutasi siklis. Nah, untuk yang ini, jadi saya jelaskan singkat aja. Oke, jadi permutasi biasa itu apa? Jadi permutasi biasa itu adalah kita ke permutasi biasa. Permutasi biasa itu adalah apa? Jadi dia itu menghitung banyaknya urutan dengan menghitung banyaknya kombinasi dengan memperhatikan. Jadi bahasa gampangnya ini ya, kayak yang permutasi biasa itu yang kayak ini, yang kayak di atas ini. Nah, ini banyak cara menghitung dengan memperhatikan urutan. Nah, ini rumusnya masih sama. Jadi permutasi biasa itu ini. Kopas saja. Jadi rumusnya masih sama. Jadi permutasi biasa itu ya udah dipakai untuk kasus kalau misalkan teman-teman ketemu permutasi. Nah, ini contoh soalnya apa? Contoh soalnya ini. Jadi langsung aja dibahas ya. Oke, ini kan udah ya, udah dibahas kemarin. Nah, kita bahas untuk soal OSK 2015. Nah, Pak Dengle baru saja membuat sebuah koper. Nah, jadi koper itu punya sistem pengunci yang unik. Jadi pada koper ada 10 tombol. Oke. Nah, jadi untuk membuka koper tersebut, Pak Dengle harus menekan 7 tombol berbeda dengan urutan tertentu. Berapa banyaknya kemungkinan urutan penekanan tombol yang ada. Nah, oke. Dari soal ini, jadi kita punya 10 tombol ya. Nah, terus Pak Dengle ini mau menekan 7 tombol. Artinya apa? Kita akan membuat 7 kombinasi 7 tombol ya. 7 tombol. Nah, kemudian yang ditanyain apa? Berapa banyak kemungkinan urutan penekanan? Nah, jadi artinya apa? Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan tombol pertama dipencet duluan baru tombol kedua, itu akan beda perhitungan dengan tombol 2 dipencet kemudian tombol 1. Karena kita ditanyakan apa? Banyak kemungkinan urutan, kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita bisa mengerjakan ini dengan cara apa? Dengan cara permutasi biasa. Jadi satu kita bisa ngerjain pakai permutasi biasa. Jadi yang OSK 2015 ya. Oke, jadi soalnya ini ya, jadi soal ini ya, OSK 2015 nomor 1 ya. Jadi ini ada BC-nya ya. Oke, jadi
langsung aja. Jadi akan dibuat urutan dari 10 ya. Nah, terus habis itu apa? Habis itu kita gimana nih? Nah, berarti dari 10 ini akan diambil 7. Berarti permutasi 10, 7. Soalnya kita melihat urutan ya, dengan melihat urutan seperti itu. Oke, jadi solusinya adalah ya udah tinggal langsung aja 10 faktorial per 10 min 7 faktorial. Ini masih mudah ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti untuk OSK 2015 ini solusinya adalah 10 faktorial per 3 faktorial. Nah, nanti teman-teman tinggal hitung aja. Ini harusnya jawabannya yang mana. Oke, ini kalau misalkan dihitung ya boleh sih sebenarnya 9 kali 8 kali dan seterusnya sampai kali 4 seperti itu. Oke. Nah, 10 kali 8 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, 604.800 ya. Oke, ini jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya untuk yang. Oke, contoh kedua sekarang adalah contoh kedua. Berapa banyak cara duduk 8 orang pada 6 kursi lurus dengan 2 orang harus selalu duduk bersama. Nah, ini kemarin udah kita bahas di filling slot ya. Jadi kita tinggal cari yang bersamaan itu ya. Nah, itu. Ini bisa kalau pakai misalkan permutasi ya udah tinggal sama aja. Berarti tinggal pakai yang cara permutasi ini. Nah, tapi nanti jangan lupa dikumpulin. Itu enggak kita bahas ya untuk menghemat waktu. Oke. Itu untuk permutasi biasa seperti itu kira-kira ya. Jadi ada banyak sih contohnya, tapi sebenarnya cara ngerjainnya simpel, cuma kayak gini doang. Jadi nggak ada yang bisa banyak dibahas lah ya. Oke, langsung kita ke permutasi selanjutnya. Jadi permutasi sejenis. Oke, permutasi sejenis itu artinya apa sih? Jadi ini adalah cara mengatur urutan atau kumpulan ya. Ya sama aja ya, kayak. Nah, dengan melihat apa? Dengan melihat banyaknya sesuatu yang identik. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi ambil aja ya, ambil contoh kita dikasih misalkan ada 2A dan misalkan 2B ini ya. Oke, jadi A sama B ini identik. Nah, paling gampangnya gini, ada 2 buku lah ya, buku matematika dan 2 buku biologi. Ini ya, misalkan. Bukunya itu persis sama persis ya, sama pleknya. Jadi kita nggak bisa bedain buku mana. Terus akan diurutkan ya. Akan diurutkan di rak buku. Oke. Terus solusinya gimana nih? Jadi kalau kita manual ya, tulis manual ya. Jadi kan matematika kan ada matematika 1 dan matematika 2, ya kan? Terus habis itu kalau buku biologi ada biologi 1 dan biologi 2. Kita nggak bisa bedain nih. Jadi kita nggak bisa bedain mana buku matematika 1, mana buku matematika 2. Jadi kita nomor sendiri. Nah, terus kalau kita tulis manual seperti apa jadinya? Jadi nanti misalkan urutannya adalah ini. Jadi M1, M2, B1, B2. Terus habis itu M2, M1, B1, B2. Terus habis itu misalkan contoh lain ya, contoh urutan lainnya adalah M2, B1, M1, B2 kayak gitu ya. Atau ada lagi contoh lain M1, B2, M2, B1 kayak gitu ya. Nah, ini di kasus ini nggak aku tulis semuanya ya. Jadi nggak aku tulis semuanya. Jadi di kasus ini itu apa? Di kasus ini adalah
M1 sama M2 itu kan sama-sama kalau kita lihat itu adalah buku matematika ya. Nah, kemudian untuk ini juga sama buku matematika kalau kita lihat ya. Jadi B1, B2 juga sama-sama buku biologi. Jadi adalah urutannya itu kelihatannya adalah MMDB. Seperti ini ya. Nah, untuk kasus yang ini, jadi kita kan melihatnya M2 sama M1 kan sama-sama buku matematika ya. Jadi ya kelihatannya kayak gini. M sama M. Nah, B1 sama B2 juga sama buku biologi. Oke, jadi sama aja. Nanti urutannya adalah MMDB. Jadi untuk kasus kedua ini, kalau kita di permutasi biasa ya, di permutasi biasa itu ini kan dihitung beda ya. Soalnya apa? M1-nya di depannya M2. Ini juga beda. M2-nya di depannya M1. Ini itu beda sama ini harusnya. Dihitung dua ya. Oke. Kalau permutasi biasa, kasus di atas akan dihitung dua kasus. Gitu ya. Tapi karena bukunya identik, jadinya apa? Jadinya mereka dihitung satu kasus, yaitu sama-sama MMDB. Sama-sama 2M di depannya 20. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih, nggak bisa tahu ini tuh buku yang mana. Nah, jadi ini dihitung satu kasus, dihitung satu. Contoh lain, ini kalau kita lihat adalah apa? M, B, M, B, kayak gitu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti MB, MB, kayak gini ya. Ini juga sama, merah 1, biru 2, merah 2, biru 1. Nah, ini juga sama, MB, M. Ini ya. Oke, jadi gimana nih? Berarti sama-sama MB ya. Ya udah, kita berarti apa? Kasus ini juga sama-sama dihitung satu kasus ya. Ya udah, kita lanjut aja berarti. Nah, terus habis itu apa? Banyaknya. Oke, langsung ke rumus ya. Jadi kalau kayak gini, gimana cara ngitungnya? Ya udah, kita pakai rumus. Jadi permutasinya pakai rumus. Adalah banyaknya cara. Jadi permutasi banyaknya cara untuk menghitung permutasi identik adalah, jadi misalkan ini ya, misalkan bentuknya itu misalkan A1 terus A2 A3 A4 A5 dan seterusnya ya sampai AK gitu ya. Nah, itu artinya apa? Jadi A1 itu artinya banyaknya untuk yang banyaknya kumpulan yang pertama, kumpulan identik pertama. A2 banyaknya kumpulan identik kedua, A3 dan seterusnya ya. Nah, jadi misalkan itu adalah ini banyaknya bukan buku sih, banyaknya jumlah untuk perkumpulan ya. Nah, kalau misalkan N itu anggap aja misalkan N itu adalah total dari semua, jadi total semuanya jumlah semuanya. Jadi rumusnya adalah apa? N faktorial dibagi 1 faktorial kali A2 faktorial kali A3 faktorial dan seterusnya sampai AK faktorial kayak gini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi untuk ngerjain kasus yang di atas caranya gimana? Berarti ada 2 matematika dan 2 biologi ya. Nah, berarti apa? Berarti A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 2 juga.
Terus habis itu N sama dengan 4 ya. Terus habis itu gimana caranya nih? Caranya adalah banyak cara N faktorial per A1 faktorial kali A2 faktorial. Nah, ini sama dengan apa? Berarti 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, berarti 4 kali 3, ini kan bisa dicoret salah satu ya. Bisa salah satu berarti nanti 4 kali 3 per 2 kali 1 ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Nah, caranya adalah 6 cara. Nah, kita bisa langsung ke soal ya. Oke, langsung ke soal aja. Berarti ini, banyak cara menyusun 4 buah buku matematika, 3 buku biologi, dan 4 buku kimia, yang mana bukunya sama dan identik adalah, nah ini gimana nih? Berarti kita, cara ngerjainnya adalah, kayak gini ya. Nah, berarti 4 buku matematika, tadi ngehangin komputerku. Oke, 4 buku matematika, terus habis itu 3 buku biologi, 3 buku biologi, terus habis itu 3 buku biologi, terus habis itu 4 buku kimia ya, 4 buku kimia. Nah, ini berarti apa? Berarti A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4 ya. Terus habis itu N-nya itu sama dengan apa? N itu sama dengan 4 plus 3 plus 4. Berarti sama dengan berapa? 11 ya. 11. Nah, jadi banyak caranya adalah apa? 11 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Kayak gini ya. Nah, ini nanti silakan dihitung sendiri aja. Oke, permutasi sini ada banyak ya. Ada banyak banget caranya. Jadi nanti teman-teman bukan banyak caranya sih, sorry. Banyak soalnya, banyak juga soalnya.